Oke teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Rian Padisika. Di video kali ini saya mendatangkan teman saya, yaitu dia teman saya dari Jogja. Di mana teman saya ini dia punya karir yang sangat luar biasa di kapal pesiar, hingga dia punya bisnis sendiri di bidang wedding organizer. Nah, bisa diperkenalkan dulu Mas pada teman-teman saya ini namanya siapa dan alasannya dari mana? Oke, sebelumnya selamat malam semua. Nama saya dengan Oki Angga Satria, bisa dipanggil Mas Oki biasanya gitu ya. Saya dari Yogyakarta, Mas. Rumah saya itu samping stasiun Tugu. Oh, di Tugu itu ya? Iya. Kalau boleh tahu Mas Oki, sampean kan ini kan bekerjanya di kapal pesiar gitu kan? Emang Mas Oki ini emang udah dari dulu cita-citanya pengen kerja di luar negeri di kapal pesiar atau gimana sih kalau boleh tahu? Sebenarnya kalau cita-cita itu bukan, tapi lebih ke arah impian dan punya gambaran aja. Tapi kebetulan juga bisa direalisasikan gitu, Mas. Ya, jadi emang itu ya bukan cita-cita tapi gambaran yang sudah direalisasikan gitu. Kalau boleh tahu Mas, kalau misalnya teman-teman ini ingin bekerja di kapal pesiar, itu persyaratannya terus sekolahnya itu yang harus diambil gimana sih prosesnya itu? Kalau untuk secara garis besarnya itu gini Mas, sebenarnya lulusan kapal pesiar itu kita dari LPK itu bisa kok, yang penting kita punya sertifikat untuk sekolah perhotelan, itu bisa dari LPK atau dari kampus-kampus perhotelan itu juga bisa Mas gitu. Kemudian nanti akan ada beberapa syarat itu nanti bisa disusul, jadi yang penting utama itu adalah dari lulusan perhotelan. Intinya ada sertifikat itu, sama kalau nggak salah itu sama ada harus pengalaman dari hotel itu ya? Iya, itu minimal 6 bulan kita training, kemudian kita bisa dengan 1 tahun kita bekerja. Tujuannya apa? Karena di kapal pesiar itu kita kan 2.000 sampai 4.000 kamar Mas. Sedangkan di hotel di darat kita bintang 4 tuh rata-rata kamar cuma 100-200. Jadi di kapal pesiar itu kita bisa bekerja 5 kali lebih kerja kerasnya dengan hotel bintang 4 dan 5 di darat di Indonesia. Oke Mas, kalau ini masalah sekolahnya, kalau kebetulan ini teman-teman ini kan mungkin masalah biaya untuk menuju proses pendidikan itu. Kalau boleh tahu biaya yang harus dipersiapkan mulai dari sekolahnya D3 itu dan kita ngambil yang pengalaman 6 bulan itu, kira-kira rinciannya, gambarannya biar teman-teman tahu nih kira-kira berapa gambarannya itu Mas? Jadi gini Mas, yang pertama kalau diakumulasikan itu emang gede, tapi kalau dilalui dengan perlahan-lahan dan proses dari waktu ke waktu itu semuanya butuh proses Mas. Saya pengalaman diri aja saya sendiri, untuk ke kapal saya tidak semudah langsung lulus dari sekolah langsung ke kapal. Jadi saya kemudian saya kerja dulu di hotel itu Mas sebagai daily worker. Saya dapat duit, ibaratnya dapat duit itu saya sisihkan untuk buat dokumen itu Mas. Jadi tidak langsung seabrek gitu enggak. Jadi yang penting itu sekolah perhotelan dulu. Ya sekolah itu mesti orang tua dukung kan. Biasanya orang tua juga bisa dukung. Kemudian biar enaknya lagi untuk sekolah perhotelan itu kita bisa diizinkan untuk sekolah sambil bekerja. Jadi kita bisa cari duit juga gitu. Apalagi di hotel kan ada 3 shift Mas gitu. Ini Mas, pertanyaannya tadi sebenarnya belum dijawab ya? Apa? Biayanya itu Mas. Biayanya itu tergantung dari setiap kapal itu beda-beda Mas, karena setiap dokumennya itu basicnya sama, beda-beda. Ada yang medikalnya dibayar di reimburse, visa di reimburse. Kalau medikal rata-rata 3 sampai 4 juta gitu. Kemudian untuk visa tergantung, visa Schengen itu 2 jutaan, kalau untuk visa Amerika 4 jutaan. Itu saya cari average aja ya Mas ya gitu. Kemudian untuk dokumen cloud itu kita melalui pelatihan-pelatihan yang ada di kelautan gitu, seperti BSD, SAT, CCM itu kita mengikuti pelatihan, itu murah kok, mungkin hanya 1 juta atau 800-an. Dah itu aja, sekelas itu aja Mas. Sekelas itu aja prosesnya ya. Kemudian untuk masalah salary atau gaji yang kita dapatkan kalau kita awal-awal kerja di kapal pesiar itu berapa Mas yang kita dapatkan? Salary cukup lah Mas. Cukup buat saya di sini tidak berani nominal karena itu pengalaman ya Mas. Jadi gini aja, yang penting 1 bulan kita kerja di Jogja itu setara dengan kita 6 bulan 7 bulan kerja 7 bulan kerja di Jawa, setara dengan 1 bulan kerja di luar negeri. Jadi hitungannya kita akan hidup lebih cepat, keuangan kita tumbuh lebih cepat gitu Mas. Gitu. Berarti ya 7 kalinya atau 6 kalinya lah paling itu 7 kali dari UMR di Jogja gitu ya. Ini lumayan juga itu. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Mas Oki dulu pernah keluar negeri mana aja ini? Saya udah 2 benua. Saya
seneng. Intinya ada 25 negara mas. Itu dari Amerika Utara, Amerika Sentral Amerika, Eropa bagian timur, Eropa bagian selatan, dan Eropa bagian barat. Alhamdulillah. Lumayan juga. Maksudnya kalau ditanya ngapain? Ya keliling banyak negara berapa? 25 negara. Contohnya mana aja? Italia, Paris, Swiss, England, gitu, Jerman, Portugal, itu yang di Eropa. Portugal. Kanarian itu saya sudah semua mas. Portugal saya juga udah pernah mas. Portugal itu. Apa? Portugal ya. Portugal itu. Portugal itu kan. Udah pernah ya. Boleh Gimana itu? Ya kayak gitu aja sih mas. Oke, mas. Intinya ya bersyukur sih mas gitu. Iya. Luar biasa sekali ya pengalamannya udah sampai ke luar negeri kayak gitu, banyak sekali experience yang didapatkan. Nah sekarang kan Mas Oki ini kan mulai merintis usaha sendiri, itu awal mulanya gimana? Kalau sudah mau jalan ini gimana nih Mas Oki? Alhamdulillah itu gara-gara corona mas. Beneran mas. Kenapa Jadi karena corona itu perhotelan dan pariwisata di Jogja itu sudah sangat turun drastis. Banyak karyawan yang dari hotel itu diberhentikan, termasuk saya. Berarti sampean ini di PHK terus bikin ide kreatif sendiri? Iya. Gak usah sendiri nih? Iya. Jadi waktu itu kan di kapal juga pending. Jadi waktu di kapal saya masih urus dokumen lama juga kan mas untuk kontrak berikutnya. Nah akhirnya saya iseng kerja di hotel gitu. Jadi ya gimana caranya itu kita harus gerak gitu loh mas. Kerja di hotel, malah corona datang. Jadwal kapal belum keluar, corona datang di PHK. Nah akhirnya waktu itu saya iseng untuk aksesoris. Saya cuma beli pompa satu sama 30 balon. Terus saya ngerangkai di rumah ponaan saya bahwa waktu itu ada itu mas apa selapanan, saya dekor. Akhirnya cuma modal itu kain itu cuma punya 6 meter. Aku bilang sama bibiku, bilang gimana? Aku kok seneng dekor ya. Kok kan gak pernah dekor. Ya udah aku modal saya adalah beli pompa balon sama solasi itu mas. Saya ngerangkai akhirnya dari situ itu saya kok keren ya. Ya bilang keren sendiri atau orang iya sendiri. Akhirnya keluarga itu nyupport, mending kamu usaha buat kecil-kecilan 200-300 kayak itu pertama kali. Dan akhirnya omongan tetangga, omongan ibu-ibu sangat manjur sekali untuk marketing offline saya. Waduh, itu luar biasa ya kayaknya. Saya sekali sampai sekarang malah jadi perkembangannya agak pesat ini. Alhamdulillah sumber berkat rezeki baru ya. Nah, itu waktu jadi itu sendiri usaha sendiri, hal yang paling experience paling nggak terlupakan waktu di booking sama teman-teman yang sampean wedding itu di booking siapa itu mas waktu itu? Rata-rata klien saya adalah teman sekolah saya dulu mas, jadi saya yang terdekat dulu, nggak usah jauh-jauh lah, karena kan di usia produk kita rata-rata orang pada menikah ya mas ya gitu. Namun saya juga berpikir, maksudnya untuk paling spesial semuanya tamu adalah spesial bagi saya. Karena mereka ada yang saya memberikan nilai pada mereka memberikan kepada saya memberikan pelayanan yang terbaik, gitu mas. Jadi teman-teman ini Mas Oki ini waktu itu kan saya pernah lihat sampai itu bikin story kayak candlelight dinner atau ingin kayak habis honeymoon gitu. Saya kan bisa aku lihat di story-nya itu. Alhamdulillah. Nanti besok kalau saya udah mau itu nanti saya hubungi Mas Oki aja. Amin, bisa. Itu kalau bikin sih gratis sih. Jangan gratis. Ini harga diri juga. Oh iya. Tetap bayar lah, tapi dibedakan harganya. Itu berkat dari hotel juga sih mas. Saya itu udah di hotel 9 tahun. Jadi waktu itu saya pernah loh mas sebagai housekeeping itu ya bersaing kerjanya ya bersihin kamar mas. Jadi waktu itu saya iseng-iseng ketika ada tamu, oh ini ada couple mau anniversary atau honeymoon apa gitu, saya belajar merangkai bunga-bunga. Kebetulan saya itu kerja di resort juga, jadi saya metik dari halaman resort saya tata sendiri gitu mas. Akhirnya nggak tahu kenapa ilmu event planner saya keluar, ilmu seni saya keluar, jadilah nggak tahu kenapa bisa jadi kayak gini. Tadi kita sudah mengorek apa yang jalan-jalan Mas Oki mulai dari di awal usia hingga sekarang jadi punya event planner sendiri. Nah sekarang saya ingin tanya kepada Mas Oki, apa sih yang membuat Mas Oki itu bertahan sampai sekarang, yang membuat Mas Oki sampai di titik sekarang ini? Saya ingin jadi pribadi yang bernilai orang lain. Jadi ketika kita masih hidup, kita masih muda, kita memang juga memberikan pelayanan kepada orang lain. Jadi kunci hidup itu nggak jatuh. Jatuhnya nanti orang itu akan waktu kita juga kok mas. Yang
kita terus berusaha menjadi pribadi yang berkualitas, menjadi pribadi yang berguna, masyarakat dan keluarga kita dan teman kita berikan yang baik aja. Apa yang kita bisa berikan itu mas. Baik, terakhir ini motivasi kepada teman-teman semuanya, teman-teman di rumah yang mungkin sekarang mulai agak sekarang pandemi agar mereka bisa bergerak, punya kreativitas, bisa seperti contoh Mas Romi itu berikan motivasi pada teman saya. Oke, jadi gini teman-teman, kalau menurut saya selama kalian masih muda, manfaatkanlah masa muda itu untuk kegiatan yang seefektifnya dan berikan juga. Jadi kita itu harus punya target seminggu mau ngapain, sebulan mau ngapain. Jadi kita harus punya plan supaya kita itu tertuntut untuk menjadi lebih disiplin. Jadi nanti apa yang kita lakukan itu akan membuahkan hasil hasilnya positif dan tempatnya positif juga untuk kita sendiri dan untuk masyarakat. Itu Luar biasa. Ini sangat luar biasa. Ini menginspirasi anak muda ini masukin muda kita generasi muda juga harus kreatif. Jangan mengandalkan orang tua aja. Masukkan sendiri ya mas. Teman digital itu harusnya jangan susah payah. Mungkin cukup sekian mas ini. Terima kasih sudah mati dari saya. Kita kontak-kontakkan kolaborasi. Terima kasih. Sampai jumpa di next video.